Bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua turun antara Al-Muddathir dan Al-Muzammil. Saya cenderung kepada Al-Muzammil, walaupun sebagian guru saya mengatakan Al-Muddathir. Al-Muzammil itu artinya yang berselimut. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan beliau setelah dapat wahyu pertama, ya, lalu kemudian sering kalau datang halnya itu, datang wahyu, beliau mengatakan zammiluni, zammiluni, zammala yuzammilu, zammiluni. Maka orangnya disebut Muzammil, orang yang berselimut. Itu salah satu nama baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Muzammil itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang tertentu kalau baca surat Al-Muzammil, ya, dia baca kemudian sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Kan perintah di situ, qumil laila illa qalila, bangunlah malam hari meskipun sedikit. Terus di ayat ke-8-nya, ayat 8-nya, setelah qara'a baru zakara, setelah menghimpun baru zikir. Jadi ternyata lain menghimpun dengan menzikir. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ayat ke-8 itu. Nanti silakan dilihat di rumah ya. Surat Al-Muzammil ayat ke-8. Saya tidak pakai tafsir Isyari, enggak perlu. Tafsir Sufi enggak perlu. Cukup pakai tafsir yang ada. Ibnu Katsir, Tabari, Qurtubi, bacaan-bacaan kita itu. Ya. Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Wadhkur isma rabbik, sebutlah nama Rabbmu, sebutlah nama Rabbmu, penciptamu. Siapa nama penciptamu? Itu terjemahan satu. Zikir itu maknanya menyebut. Yang kedua maknanya mengingat. Kalau sebut Allah, subhanallah, subhanallah itu nyebut. Ingat gak dia? Bisa ingat gak yang disebut namanya? Pasti lupa semua. Ya. Yang punya nama itu ingat gak? Jangan diingat pakai ini. Mengingat Allah pakai ini haram. Mengingat Allah tidak boleh pakai ini, stres nanti. Itulah muncul orang belajar zikir sesat. Karena ingat Allah pakai otak. Otak tidak sanggup. Otak mikirin keluarga jadi pusing. Konflik di tempat kerja jadi pusing. Apalagi kalau komplek tuh biasanya kalau awal-awal tuh lumayan tuh ya. Sekarang gimana Pak? Udah aman Pak? Udah aman. Pasti awal-awal begitu kan? Sama ya. Tempat kita juga begitu. Ya. Ada yang lapor-lapor polisi juga. Ya. Itu sampai begitu. Ya. Biasa itu. Lagi pemetaan dia. Jadi mikirin problem duniawi pakai ini, udah pusing. Atau mau mikirin zat yang ada seluruh dunia, tidak sanggup kita. Inilah sekalian belajar akidah Ahlussunnah nih. Ya. Allah itu menyebut dirinya laisa kamitslihi syai' dalam surat Asy-Syura ayat 11 di pertengahan ayat. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Sedangkan akal ini, otak ini, dia punya rumus, hanya mampu memikirkan sesuatu yang ada bandingannya. Allah ada bandingannya enggak? Ada analognya. Allah bisa dianalogkan? Tidak bisa. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya tandingan yang setara. Semua sifat nama Allah itu Allah pantulkan dalam seorang diri namanya Sayyidina Muhammad SAW. Jangankan kepada Allah, mirip dengan pantulannya pun nggak ada. Pantulan itu bahasa Arabnya tajalli. Allah bertajalli. Ini baru kajian tasawufnya. Allah itu supaya dikenal, maka Allah memantulkan semua sifat dan namanya dalam diri sang baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW disebut Ar-Rahim, wabil mu'minina Ra'ufur. Itu sifat nama Allah, tapi disebut sebagai nama baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dahsyat beliau. Nama Allah jadi namanya. Itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain enggak. Hanya Nabi Muhammad yang disebut Rahim, disebut Rahum. Nabi yang lain tidak. Nabi yang lain yang paling tinggi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Nuh disebut di Quran abdan syakura, hamba yang bersyukur. Tidak sampai rahimah.
Kenapa? Dia masih mendoakan umatnya hancur binasa. Ini baru ngurusin masyarakat sedikit sudah main kutuk-kutuk kan kita. Maka kita ini belum layak disebut rahim. Rasulullah SAW dilempar, dilukai. Itu kan mirip seperti hari ini. Beliau itu lengkap, dibully secara verbal iya, disakiti secara zahir iya, disinggung batinnya iya. Lengkap Nabi. Maka antum yang ingin mengikuti jalan kenabian mesti mengalami dua itu. Ya. Minimal badannya sakit-sakitan karena dibully ya. Dibully di komplek aja bisa sakit loh. Ya. Dibully di grup RW, RT aja bisa nggak muncul-muncul ke masjid sebulan. Bisa langsung sakit badannya. Allahumma sholli ala sayyidina. Gimana mau ngurus negara? Ngurus komplek aja nggak beres. Nyalek, ya salam. Nggak ngaca ya, tapi karena jadi pemimpin itu sekarang gampang ya. Cukup dengan nyalek, tinggal nanti kayak judi kan. Ya untung-untungan. Kata si Fulan, ya bukan kata saya. Kalau saya nggak sepakat sih politik kayak judi, nggak sepakat. Tapi kata dia begitu. Oke. Jadi ayat yang dibaca wazkurisma rabbika ada makna lain selain menyebut, yaitu mengingat. Kita tidak sanggup mengingat Allah dengan akal, pikiran. Maka kata Imam Al-Qushairi, imam ini imam ahli hadis. Apa kata beliau? Namun ahli qalbu. Wazkur rabbaka idza nasita. Kalau ahli fikih baca ayat ini terjemahannya, jika engkau lalai tertidur, sholatlah jika ingat atau terbangun. Ini terjemahan ahli fikih. Ahli fikih. Kan beda ahli, beda terjemahan. Boleh nggak? Boleh, karena terjemahan ayat lebih dari satu. Yang memonopoli makna ayat, nah itulah Tuhan-Tuhan kecil ya. Nabi aja tidak pernah monopoli makna ayat. Masa ada orang monopoli hanya penafsiran dia yang benar? Wazkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Allah jika engkau telah lupa selain Allah. Itu maknanya. Kapan engkau disebut ingat Allah? Jika engkau lupa kepada selain Allah. Nah, proses mencapai lupa kepada selain Allah, itulah yang disebut thariqah. Jadi kenapa orang perlu berthariqah? Supaya dia lupa kepada jalan selain jalan Allah. Dengan apa? Tolong diingat tadi, zikir bukan dengan pikiran. Zikir dengan apa tadi? Berarti kolbunya melupakan selain Allah, pikirannya boleh. Maka sholat tidak batal kalaupun bapak-bapak ini kepikiran yang lain. Itu rahasianya. Nyambung nggak? Di kolbu hanya Allah, di pikiran ada selain Allah, tidak masalah. Ya, jadi bisa memisahkan ini. Ini bukan pembenaran tidak khusyuk lah ya. Ini menjelaskan kenapa sudah ngaji lama, sudah zikir macam-macam, kok pikiran masih kemana-mana. Karena memang beda. Ini maunya ke bumi, ke dunia, sedang ini maunya ke langit. Tarik menarik dia. Ya. Tapi kalau Imam Ghazali ketat sekali beliau. Sholat tidak diterima jika tidak khusyuk, bukan tidak sah. Jadi salah orang kalau mengatakan Imam Ghazali memasukkan khusyuk ke dalam rukun sholat, itu keliru. Enggak, Imam Ghazali enggak pernah begitu. Imam Ghazali memasukkan khusyuk kepada bab syartul qabul, syarat atau rukun diterimanya sholat, bukan rukun sah sholat, bukan syarat sah sholat, itu lain. Ya, nanti stres semua nih jemaah. Ustadz aja belum tentu khusyuk, kusut mah ya. Ya, berapa banyak khotib habis turun dari mimbar jadi makmum atau jadi imam, kepikiran yang dia khutbah, kepikiran. Yang penting tidak masuk ke dalam qalbu. Jadi fikir terhadap alam dunia, sedangkan qalbu zikir kepada pemilik dunia. Ini juga jawaban kepada beberapa teknik-teknik berzikir. Jadi ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, bolehkah kita ingat guru sebelum zikir? Atau di saat zikir? Atau setelah zikir? Saya tanya, ingatnya pakai apa? Pakai ini atau pakai ini? Kalau pakai ini boleh, kalau ini jangan. Jangankan guru, istrimu pun boleh.
Ya, yang penting jangan istri orang lain. Ya, itu lain cerita. Nah. Jadi ingat dengan zikir di dalam ibadah, ya kita sebut mungkin kepikiran. Itu tidak ada masalah, itu normal. Yang penting kolbunya merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah zikirnya kolbu. Sudah mulai ketemu polanya, ya. Maka jika disebut wadhkurisma rabbi, sebutlah nama Rabbmu, ingatlah nama Rabbmu, sebut dengan lisan, ingat dengan kolbu, rasakan dengan ruh. Nah, ini satu lagi, ruhani merasakan. Rasa ini tidak dapat digambarkan. Kalau saya sebut malam pertama indah, kalau indah biasanya pemandangan, bukan? Jadi ibarat itu akan menjebak rasa. Rasa itu lebih luas dari kata-kata. Orang lagi kasmaran, jatuh cinta, yang jomblo-jomblo nih, atau ada yang mau jomblo lagi? Ketika dia jatuh cinta, dunia terasa indah. Padahal dia lagi dalam WC, dalam toilet. Ternyata yang indah pikirannya. Maka zikir ini ada 3 tingkatannya. Ayat tadi, zikir menyebut dengan lisan, munafik juga bisa. Handphone lebih dahsyat. YouTube kita itu puterlah, ada zikir subhanallah wa bihamdi sulawal azim 1 jam non-stop. Ada nggak? Ya, zikir lafaz Allah 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 1 jam non-stop, nggak capek dia. Ya, sholawat hadiah, sholawat tafrijiyah, macam-macam. Ada sholat hadiah 3 jam. Nggak pernah capek di YouTube. Paling habis apa? Datanya habis. Itulah bedanya. Data bisa habis kalau handphone. Tapi kalau handphone nyambung dengan wifi, habis nggak dia? Tinggal wifi-nya setor, ya. Bayar tiap bulan. Bener? Paham? Ini cuma ilustrasi. Kalau smart kolbu ini sama dengan smartphone, bisa kehabisan data dia. Paham nggak maksudnya? Kehabisan kondisi. Maka kita butuh bergabung, bergaul, berkelompok dengan orang-orang sesama ahli zikir. Disebut majelis zikir. Inilah kalam baginda Rasulullah SAW. Idza marartum bi riyadil jannah. Jika engkau melewati tempat-tempat wifi kolbu bernama Riyadul Jannah, taman-taman surgawi, fartau, maka isilah pulsa kolbu, isilah kekuatan kolbu.